Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolu karamel yang rasanya manis legit, teksturnya lembut, empuk, dan membentuk sarang semut seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya untuk karamelnya 300 gram gula pasir, 300 ml air panas. Langkah pertama, gula pasir kita panaskan, kita masak dengan api kecil. Ini kita biarkan sampai pinggir-pinggirnya meleleh berwarna coklat. Jangan sekali-kali diaduk. Ingat, gunakan api kecil supaya nanti hasilnya tidak gosong dan pahit. Ini sudah mulai terlihat meleleh dan berwarna coklat ya. Jangan diaduk, goyang-goyangkan aja. Ini kita biarkan sampai semuanya meleleh. Jadi cukup digoyang-goyangkan seperti ini ya. Kalau diaduk nanti mengkristal. Ini kita biarkan sampai semuanya meleleh. Ini gula pasirnya sudah meleleh semua. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit air panasnya. Lalu ini kita biarkan sampai karamelnya betul-betul larut. Ini sudah larut semuanya gulanya. Lalu kita matikan apinya, kita biarkan sampai dingin. Setelah karamelnya dingin, lalu ini kita ukur sebanyak 375 ml. Kalau misalkan ukurannya kurang, bisa kita tambahkan air sampai sejumlah ukuran yang kita butuhkan, 375 ml. Bahan berikutnya 325 gram telur ayam, kurang lebih 5 butir ukuran sedang. 110 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 40 gram tepung maizena, 50 gram gula pasir, 100 ml susu kental manis. Bisa menggunakan yang putih, bisa juga menggunakan yang coklat. Ini saya menggunakan yang warnanya putih ya. 75 gram margarin, 1,5 sendok teh soda kue. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Ini soda kue kita saring terlebih dahulu karena biasanya bergerindil. Setengah sendok teh baking powder yang double acting. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini juga kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Gunakan soda kue dan baking powder yang masih aktif. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang tulban seperti ini. Ini ukurannya 20 cm. Ini nanti kita olesi dasar dan sekelilingnya dengan margarin dan taburi dengan sedikit tepung terigu. Langkah berikutnya, campur tepung terigu dengan tepung maizena, gula pasir, soda kue, baking powder, dan garamnya.
Ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu telur kita kocok lepas ya dengan menggunakan balon whisk seperti ini. Tidak perlu menggunakan mixer ya. Jadi ini sekedar tercampur rata kuning dan putihnya. Kemudian margarin kita lembutkan dengan menggunakan sendok garpu sampai terlihat kuning pucat. Langkah berikutnya, masukkan sepertiga bagian telur ke dalam campuran tepung ini. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Masukkan sepertiga karamelnya sambil kita aduk sampai tercampur rata. Ulangi selang-seling antara telur dan karamelnya sampai nanti semuanya selesai. Pastikan adonannya ini halus, tidak ada bagian yang bergerindil. Kalaupun ada bagian yang bergerindil, boleh kita saring sebelum kita campurkan dengan margarinnya. Kemudian tambahkan susu kental manisnya. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan margarinnya. Aduk sampai tercampur rata. Ini memang margarinnya tidak bisa tercampur betul-betul rata ya. Jadi tetap ada bagian-bagian yang bergerindil seperti ini. Nggak usah panik karena memang seperti ini. Nanti waktu kita panggang itu nanti akan meleleh. Kemudian kita tuangkan ke dalam loyangnya. Lalu masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Kalau kita menggunakan oven yang diperlengkapi dengan pengatur suhu termometer, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Tapi ini saya hanya menggunakan oven tangkring. Ini saya menggunakan api cenderung sedang. Kita panggang sampai matang, sampai permukaannya ini tidak basah. Setelah matang, permukaannya ini kering, tidak ada bagian yang basah. Lalu ini kita keluarkan dari ovennya, kita biarkan agak suam, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini hasilnya bolu karamel yang sudah kita potong-potong. Ini rasanya enak, manis legit, teksturnya empuk lembut, dan kalau kita perhatikan membentuk sarang semut seperti ini ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan soda kue dan baking powder yang kita gunakan ini masih bagus, masih aktif. Yang kedua, teknik membuat karamelnya supaya tidak pahit, gunakan api cenderung kecil. Biarkan sampai meleleh, jangan sekali-kali diaduk supaya tidak mengkristal. Cukup kita goyang-goyangkan saja ke kanan ke kiri, memutar sampai semua gulanya ini meleleh. Setelah gulanya meleleh semuanya, tuangkan sedikit demi sedikit air panasnya. Lalu kita biarkan sampai karamelnya ini larut semuanya. Yang ketiga, pastikan adonannya ini halus. Kalaupun ada bagian yang bergerindil, maka boleh kita saring sebelum adonan ini kita tambahkan dengan margarinnya. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu karamel yang rasanya manis legit, tidak pahit, teksturnya empuk, tidak alot, dan bisa membentuk sarang yang
banyak seperti ini untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.